Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup itu seperti peperangan Bapak Ibu. Betul gak sih? Kadang-kadang kita gak cari masalah, kadang-kadang masalah bisa datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Dan ada kalanya Bapak Ibu waktu kita menghadapi peperangan itu Bapak Ibu, ada kalanya kita mengalami penat. Kita mengalami pusing, kita mengalami jalan buntu, kita hampir menyerah Bapak Ibu. Tetapi jika kita punya Harun, tetapi kalau kita punya Hur yang kemudian di saat kita lemah ada yang menopang kehidupan setiap kita. Apalagi orang yang kita andalkan itu juga adalah orang-orang yang rohani seperti kita. Dan kita berjumpa di komunitas-komunitas yang rohani Bapak Ibu. Halo? Minimal teman kita berdoa buat kita. Halo? Percayalah Bapak Ibu, kuasa doa lebih dahsyat daripada kuasa uang. Shalom semua, bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Ada amin Bapak Ibu? Ya, dimasuk bulan yang ke-7 ya Bapak Ibu ya, bulan Juli. Ya, ini cuaca hujan terus Bapak Ibu. Tadi pagi saya nonton berita di puncak Megamendung mengalami banjir Bapak Ibu ya. Bogor juga mengalami banjir Bapak Ibu. Jadi siap-siap Bapak Ibu, kita akan mengalami banjir. Ya, keadaan gak akan lebih baik, tapi saya percaya Bapak Ibu, keadaan memang tidak lebih baik, tapi saudara dan saya, kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga pribadi kita yang jauh lebih baik. Kalau pribadi kita yang jauh lebih baik, situasi dan kondisinya boleh apapun Bapak Ibu, saudara dan saya tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Nah, di masuk bulan Juli ini, kita akan masuk di tema yang baru, ya komunitas. Kita akan bahas kembali tentang komunitas Bapak Ibu. Ya, ketika Tuhan memberikan visi pada gereja ini harus menjadi gereja yang berkomunitas. Ya, saya percaya ada beberapa di antara kita yang sudah terhisap dalam komunitas, tapi ada beberapa di antara kita juga memang yang belum terhisap dalam komunitas. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul komunitas yang meneguhkan iman. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen, ya klik sekali lagi. Banyak orang Kristen mengira bahwa iman cukup dijaga secara pribadi. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman itu tidak bertumbuh optimal kalau kita cuma sendirian Bapak Ibu. Sama seperti kata firman Tuhan yang berkata bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri Bapak Ibu. Kita pengkhotbah bahkan berkata bahwa satu tali Bapak Ibu akan mudah dipatahkan daripada satu ikat tali Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu lidi? Ya, lidi itu gampang dipatahkan Bapak Ibu. Tapi kalau lidinya satu jembreng Bapak Ibu ya, tahu sapu lidi Bapak Ibu yang sudah diikat dan banyak, susah untuk dipatahkan. Begitulah kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang percaya yang hidup sendirian Bapak Ibu. Mereka kemudian kalah. Kenapa? Mereka kalah bukan karena orang lain. Ada banyak orang Kristen mereka kalah karena pikiran mereka sendiri. Kadang-kadang kalau kita sendirian Bapak Ibu, kadang-kadang pikiran kita sendiri yang suka mengintimidasi kita. Pikiran kita sendirilah yang kadang-kadang suka meragukan kemampuan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kita butuh orang lain Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang lain bisa memberikan cara pandang yang berbeda. Supaya orang lain juga bisa memberikan bagaimana cara kita bisa melihat diri kita dengan benar Bapak Ibu. Tidak semua yang kita pikirkan, apalagi yang negatif tentang diri kita, itu selalu benar Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, kamu berharga di hadapan Tuhan. Ya,
Oleh sebab itu jangan pernah bertumbuh sendirian Bapak Ibu ya. Kita bertumbuh bersama-sama ya. Itu sebabnya Yesus memberikan sebuah perintah baru kepada kita ya. Klik sekali lagi. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai 35 perhatikan baik. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Yesus mau katakan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu tidak cukup Bapak Ibu. Ya, hubungan kita dengan Tuhan harus kita manifestasikan dengan cara kita punya hubungan dengan sesama kita. Kita perlu orang lain dan orang lain juga memerlukan kehidupan setiap kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Injil, pertama kali Yesus melakukan pelayanan, yang dia cari itu bukan jabatan, bukan organisasi, bukan bangunan bait Allah Bapak Ibu. Waktu pertama kali Yesus memulai pelayanannya, yang dia cari adalah murid-muridnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Halo? Satu hari Bapak Ibu, dia sampai di danau Bapak Ibu, dia berjumpa dengan Petrus, ya, dia berjumpa dengan Yakobus, dia berjumpa dengan Andreas. Kemudian maukah engkau mengikut aku? Dan kemudian mereka semua melepaskan jalan mereka dan akhirnya mereka mengikut Yesus. Pertama kali yang dimulai Yesus untuk memulai pelayanannya, yang dia cari adalah murid-muridnya Bapak Ibu. Halo? Yesus perlu orang lain Bapak Ibu. Yesus perlu murid Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Demikian juga dengan kita. Bagaimana caranya orang di luar sana tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Kalau kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan cuek. Ya, musuh terbesar di zaman ini adalah cuek Bapak Ibu ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44. Ya, pada waktu Petrus berkhotbah di bait suci Bapak Ibu, firman Tuhan berkata 3.000 orang bertobat, memberi diri, dibaptis Bapak Ibu. Ya, kemudian mereka dimuridkan oleh para rasul, mereka belajar fondasi-fondasi kekristenan. Dan ayat yang ke-44 Alkitab katakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bapak Ibu, jemaat mula-mula, jemaat yang pertama itu mereka tidak terpecah satu dengan yang lain. Mereka tidak hidup egois, mereka tidak hidup mementingkan diri mereka sendiri. Alkitab berkata, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, betapa indahnya Bapak Ibu. Kalau kita mempraktekkan cara hidup jemaat yang pertama. Betapa indahnya dunia ini Bapak Ibu. Kalau setiap kita kemudian bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Saling memperdulikan satu dengan yang lain. Saling memperhatikan, saling memberikan nasihat. Saling menolong satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Orang Yahudi itu terkenal pelit Bapak Ibu. Orang Yahudi itu terkenal rasis dan pelit Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang Yahudi yang terkenal pelit ini Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-44 Alkitab berkata segala sesuatu kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Mereka bukan hanya sekedar berbagi secara materi Bapak Ibu, klik sekali lagi. Tetapi mereka juga hidup saling bergantung dengan yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan ini sehebat-hebatnya kita, saudara pasti pernah pusing juga. Halo? Betul gak? Superman aja banyak masalahnya Bapak Ibu. Iya kan, mesti ngurusin ini ngurusin banyak Bapak Ibu. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Ya, klik sekali lagi, kita butuh orang lain. Kita perlu orang seperti Elia. Mungkin orang-orang yang memberikan teladan, memberikan dasar dalam kerohanian. Kita perlu orang-orang yang seperti Musa, melatih kita dalam hal kepercayaan diri.
Orang-orang yang mungkin lebih senior dari kita, yang mungkin usianya lebih tua dari kita, yang lebih rohani daripada kita, yang punya pengalaman lebih banyak daripada kita. Kita perlu orang-orang seperti Elia. Kita perlu orang-orang seperti Musa. Bahkan kita perlu orang-orang seperti Paulus yang bertindak sebagai mentor. Kita perlu orang-orang yang keras terhadap prinsip, Bapak Ibu. Bahkan kita juga perlu orang-orang seperti Barnabas yang hatinya begitu mulia. Oh, Barnabas yang bisa menerima setiap orang yang hidup dalam kegelapan, bahkan memberi kesempatan yang kedua, Bapak Ibu. Kita perlu orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Halo? Bukan hanya kita perlu orang lain, Bapak Ibu. Ya, tapi banyak orang juga, klik sekali lagi. Banyak orang juga yang membutuhkan kita. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Ternyata banyak yang butuh kamu juga. Ngomong dong Bapak Ibu, ya kan. Jangan diem-diem baik, ya kan. Katakan colek sebelah kanan, sebelah kiri. Ternyata banyak yang butuh kamu juga. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan. Pada awalnya Bapak Ibu, ya saya di rumah Harmoni ini, saya pikir saya bisa melakukan segalanya sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena dulu waktu kita masih komunitas, kita masih kingdom culture Bapak Ibu, saya melakukan semuanya sendiri. Saya nggak tahu ya, ada beberapa di antara kita di tempat ini yang dulu pertama kali kita bangun komunitas. Ya, Bapak Ibu tahu ya rumah saya kan di apartemen Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang datang saya mesti jemput Bapak Ibu. Jemput ke bawah, naik ke lantai 7. Bayangin Bapak Ibu, dari awal saya sudah melayani jadi asyar Bapak Ibu. Dahsyat. Kelihatan cocok jadi asyar Bapak Ibu? Cocok. Sampai di atas Bapak Ibu, ya kan makanan sudah tersedia di meja. Pakai duit pribadi Bapak Ibu. Ya kan dulu belum ada ya yang namanya persembahan. Masih pakai duit pribadi Bapak Ibu. Habis makan kenyang, saya ambil gitar. Saya yang main musik. Cocok jadi pemain musik Bapak Ibu? Cocok, iya kan? Iya, belum ada penyanyinya Bapak Ibu. Saya juga main gitar sambil nyanyi, cocok juga jadi penyanyi Bapak Ibu. Cocok, iya kan? Habis nyanyi Bapak Ibu kita doa, cocok juga jadi pendoa Bapak Ibu. Cocok, habis doa saya juga yang mengajar, cocok jadi pengajar Bapak Ibu. Cocok Bapak Ibu, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kurun waktu sekitar 2 bulan. Iya kan, kalau lebih dari itu mungkin saya udah dipanggil Tuhan, ya kan. Wa inna ilahi inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kena sakit kuning Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sehebat-hebatnya orang Bapak Ibu, ya ada kalanya kita terbatas, kita bisa capek, kita bisa lelah. Sekalipun kita bisa melakukan semuanya sendirian, ada kalanya kita pusing dan kita terbatas Bapak Ibu. Itu sebabnya saya perlu semua teman-teman. Itu sebabnya saya perlu Suri. Hari ini Suri perjamuan kudus pertama. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu ya, dahsyat luar biasa. Gak masalah kan Bapak Ibu ya, kalau Pak Pendeta Suri yang perjamuan kudus ya gak masalah ya. Sama kok Bapak Ibu ya, urapan sama berasal daripada Roh Kudus Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya butuh grand, saya butuh semuanya di tempat ini, butuh Wahyu, butuh ya Abi. Ini kalau gak ada Abi Bapak Ibu, 1 tahun gak ada pendeta dari luar Bapak Ibu. Ya kan semua pendeta dari luar yang jadwal Abi. Mari kita berikan tepuk tangan juga buat Abi. Thank you Bi. Ya percuma ada pendetanya kalau nggak ada yang memberkati pendeta di luar Bapak Ibu. Yang transferin berkat buat mereka. Kalau nggak ada Valen dan Laura. Bapak Ibu ada Laura ya dahsyat ya. Wah nih minggu nggak bakalan kita ada listriknya nih Bapak Ibu kalau nggak ada yang bayar Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu siapa yang bayar? Nah ini Laura dan Valen juga Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya setiap kita membutuhkan satu dengan yang lain, iya kan? Bapak Ibu ada yang bawa anak di sini? Nggak ada yang punya anak ya Bapak Ibu, dahsyat ya. Saya ulang, ada yang bawa anak di sini? Ya coba yang bawa anak ya, anak-anaknya dahsyat luar biasa, manis-manis dan baik-baik semua. Tapi kalau nggak ada Avi di situ, waduh, itu ruang sekolah minggu bisa perang dunia ketiga Bapak Ibu. Kan? Kita bersyukur buat Avi yang menjadi penanggung jawab volunteer di sekolah minggu. Thank you Avi, God bless you. Saya butuh orang lain, kita semua butuh orang lain Bapak Ibu. Tidak ada Superman. Superman is dead Bapak Ibu. Iya kan?
Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Dari ayat ini Bapak Ibu kita akan bahas firman Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Ya, kalau kita mempelajari kitab Ibrani, Bapak Ibu, kitab Ibrani ini kita nggak tahu siapa penulisnya. Ya, tradisi berkata bahwa Paulus yang menulisnya. Tapi banyak juga yang menyangkal bukan Paulus yang menulis. Jadi siapa yang menulis tidak tahu Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dalam pengiringan iman mereka kepada Tuhan. Mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dipenjara, mereka dibunuh, mereka dijadikan budak Bapak Ibu. Waktu mereka mengalami penganiayaan, iman mereka itu lama-lama lemah Bapak Ibu. Dalam kelemahan iman mereka, penulis surat Ibrani memberikan kekuatan kepada mereka. Dan inilah yang saya sebut dengan persekutuan yang sejati Bapak Ibu. Ya kan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi ini yang saya sebut dengan unsur-unsur persekutuan yang sejati. Unsur-unsur komunitas Bapak Ibu. Yang pertama di dalam komunitas, dalam persekutuan Bapak Ibu. Kita harus saling meneguhkan iman Bapak Ibu. Alkitab berkata dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Bapak Ibu. Musuh terbesar Bapak Ibu daripada gereja Tuhan, umat Tuhan adalah kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kita cuek Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini janganlah menjadi orang Kristen yang cuek bebek. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita belum banyak Bapak Ibu. Tiap minggu kita kenal, kita tahu mukanya, duduk di mana, kita tahu. Halo? Ibu ini pasti duduknya di sini. Papa Kelvin pasti duduknya di situ, ya kan? Saya duduknya di sini, ya kan? Kita tahu di mana dan tiap minggu kita lihat-lihatan terus, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu jangan sampai masuk tahun 2026 masih lihat-lihatan juga Bapak Ibu. Cobalah sekali-sekali saling menyapa satu dengan yang lain Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu gunakan media kopi yang ada di bawah, media snack yang ada di bawah untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa snack, kopi, semua isi kulkas yang ada di kulkas kita bukan semata-mata untuk cari duit Bapak Ibu. Tapi untuk membina sebuah hubungan Bapak Ibu. Berkenalan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Percayalah Bapak Ibu, gereja kita sudah cukup kaya Bapak Ibu. Kelihatan dari pendetanya lumayan. Ada potongan orang kaya Bapak Ibu? Potongan udah ada, jahitan aja belum jadi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Saling berkenalan satu dengan yang lain. Saya berharap di tempat ini yang melayani jadi asyir, berkenalanlah satu dengan yang lain. Jangan sampai kita jadi asyir tidak mengenal. Kenapa? Karena saya sudah memberikan tugas kepada Ci Esther untuk bikin absensi. Saya mau tahu kalau saya nggak ada di lokasi Rumah Harmoni, saya mau tahu siapa yang nggak hadir. Halo? Bukan karena saya kepo, tapi karena saya sayang sama saudara. Saya peduli sama saudara. Saya takut saudara sakit Bapak Ibu. Halo? Karena ada beberapa di antara kita yang kalau sakit diam-diam baik Bapak Ibu. Halo? Tahu-tahu masuk rumah sakit, tahu-tahu udah keluar aja. Ya kan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya paling senang besuk orang di rumah sakit Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada kenapa-kenapa, tolong kasih tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini perintah Tuhan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan haleluya. Ada sebuah kisah dalam perjanjian lama, kisah Musa, Harun dan Hur Bapak Ibu. Waktu mereka menghadapi pasukan tentara Amalek di Refidim Bapak Ibu. Ya kan, ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan begini, Keluaran 17 ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Musa menyuruh Yosua untuk maju berperang melawan orang Amalek Bapak Ibu. Dan Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan berperang melawan orang Amalek. Perhatikan baik. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Ayat yang ke-11. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya. Lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah orang Amalek. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi waktu Yosua berperang di bawah, Musa angkat tangan, apa yang terjadi? Israel tambah kuat. Musa tangannya lemes, kemeng, Amalek yang tambah kuat. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sehebat-hebatnya Musa, Musa perlu Harun. Sehebat-hebatnya Musa, Musa perlu Hur. Halo? Jangan sampai tangannya turun. Kalau tangannya turun, pasukan tentara musuh jauh lebih kuat. Ya, bagaimana cara menopangnya? Ditopang pakai batu oleh Harun dan Hur, Bapak Ibu. Ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Hari-hari yang kita jalani Bapak Ibu, saya percaya sama seperti peperangan Bapak Ibu ya kan. Peperangan ada kalanya Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar melawan diri kita sendiri, tapi kita melawan situasi dan kondisi yang ada di luar kita Bapak Ibu. Ada kalanya kita bisa menjadi lemah Bapak Ibu. Bulan yang lalu mbak saya yang kerja di rumah Bapak Ibu, dia minta izin, dia udah kerja 4 tahun. Karena anaknya kan tinggal bersama dengan kita, si Rafa itu, Bapak Ibu suka lihat ya, si Rafa itu kan suka ikut-ikut si Badru kan. Anaknya tambah lama tambah besar, jadi si Sasa mau pulang. Kenapa? Karena anaknya harus sekolah. Dari bulan lalu Bapak Ibu, saya puyeng. Waduh ini mesti ganti mbak nih. Mesti ganti asisten rumah tangga, pusing. Saya mikir-mikir mau nyari di mana. Akhirnya saya ingat, dulu ada yang pernah kerja sama saya dan sekarang kerja di Arab. Saya DM dia di Instagram, namanya si Jun. Jun, ada gak temen lu yang mau kerja? Ini temen lu si Sasa udah mau pulang, anaknya udah gede. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, gak sampai 2 minggu, mbak saya yang ada di Arab itu Bapak Ibu, kemudian WA, kok udah ada nih yang mau kerja. Kamis kemarin penggantinya sudah datang Bapak Ibu, dahsyat luar biasa. Bayangin kalau gak ada si Jun Bapak Ibu, gak ada yang kerja di rumah saya, pusing Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Hari Kamis kemarin datang. Hari Minggu dia udah pulang Bapak Ibu. Dia pulang karena ternyata neneknya nangis terus ditinggal kerja sama dia. Akhirnya ya udahlah. Jadi sekarang pusing lagi Bapak Ibu ya kan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Pendeta kalau gak ada mbak juga pusing ya kan. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup itu seperti peperangan Bapak Ibu. Betul gak sih? Kadang-kadang kita gak cari masalah, kadang-kadang masalah bisa datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Dan ada kalanya Bapak Ibu waktu kita menghadapi peperangan itu Bapak Ibu, ada kalanya kita mengalami penat.
kita mengalami pusing, kita mengalami jalan buntu, kita hampir menyerah Bapak Ibu. Tetapi jika kita punya Harun, tetapi kalau kita punya Hur yang kemudian di saat kita lemah ada yang menopang kehidupan setiap kita. Apalagi orang yang kita andalkan itu juga adalah orang-orang yang rohani seperti kita. Dan kita berjumpa di komunitas-komunitas yang rohani Bapak Ibu. Halo? Minimal teman kita berdoa buat kita. Halo? Percayalah Bapak Ibu, kuasa doa lebih dahsyat daripada kuasa uang. Kayaknya agak kurang setuju ya Bapak Ibu. Saudara lebih cinta uang daripada cinta doa. Ini gak ada, saya ulang sekali lagi. Percayalah Bapak Ibu, kuasa doa lebih dahsyat daripada kuasa uang. Wes, ya. Dahsyat. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, klik sekali lagi baca ini baik-baik Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Peperangan apapun dapat kita menangkan bersama. Asal kita saling meneguhkan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Ya. Kalau punya teman yang sedang dalam kelemahan, perlu bantuan, jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, jangan menjauhkan diri. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Halo. Ternyata di akhir zaman ini Bapak Ibu, spirit individualistis itu makin hari makin merajalela Bapak Ibu. Halo. Orang hidup hanya untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Dan ini yang perlu kita bantai habis dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kalau kita membaca firman Tuhan, ada seorang murid Kristus bernama Demas. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Demas, seorang murid daripada Paulus, meninggalkan gurunya karena mencintai dunia ini. Meninggalkan persekutuan karena lebih mencintai dunia ini. Ada juga yang bernama Thomas. Murid Yesus. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Perhatikan baik. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Semua murid hari itu ada. Dan mereka melihat kebangkitan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Thomas tidak ada di dalam kumpulan tersebut. Thomas meninggalkan mereka. Sehingga pada waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri, Thomas kemudian tidak melihat. Dan pada akhirnya Thomas tidak percaya. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku pada tangannya yang terkena paku, sekali-kali aku tidak percaya. Halo? Berapa banyak Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang mungkin kehilangan imannya karena sendirian atau meninggalkan kawanannya Bapak Ibu. Satu hari Yesus pernah mengajar Bapak Ibu. Ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Ada 1 ekor domba yang tersesat Bapak Ibu. 1 ekor domba meninggalkan kawanan. Pertanyaan saya, berani gak Yesus meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1? Ini pertanyaan, jadi tolong dijawab minimal begini-begini atau begini-begini. Berani gak? Kenapa Yesus berani meninggalkan yang 99?
Karena Yesus tahu, kalau domba di tengah-tengah kawanan, domba itu akan kuat. Serigala mau datang, tapi kalau domba itu ada di tengah-tengah kawanan, serigala juga gak berani mendekat. Tapi kenapa Yesus mencari yang satu? Karena Yesus tahu, domba kalau cuma sendirian lemah. Karena domba itu adalah hewan yang bodoh dan blow on, Bapak Ibu. Domba itu tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Semua binatang punya senjata. Kerbau punya tanduk. Halo? Hiu punya gigi. Semut punya gigi. Halo? Domba gak punya. Yang domba punya cuman bulu. Udah gitu dia bantai orang lagi Bapak Ibu ya kan. Makanya orang percaya diumpamakan seperti domba Bapak Ibu. Domba hewan yang lemah. Tapi kalau domba di tengah-tengah kawanan, serigala tidak ada yang berani mengganggu domba. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, klik sekali lagi. Kesepian ternyata memiliki dampak yang lebih berbahaya dibandingkan obesitas, kegemukan. Kesepian tidak hanya dapat merusak mental, tapi juga merusak fisik. Sebuah penelitian menunjukkan 14% kematian itu disebabkan oleh perasaan sangat kesepian. Presentasi ini lebih buruk dibandingkan jumlah kematian yang diakibatkan oleh obesitas. Klik sekali lagi yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan ini? Dalam komunitas yang meneguhkan iman. Yang ketiga saling menasehati. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, tapi marilah kita saling menasehati. Apa sih pengertian nasehati? Ya, itu berasal dari bahasa Yunani, neototeo Bapak Ibu. Yang pertama, memberi nasihat itu artinya memberi peringatan secara penuh kasih Bapak Ibu. Halo? Orang yang suka memberi nasihat adalah orang yang suka memberikan peringatan. Halo? Kalau saudara punya teman, lagi naik sepeda, tiba-tiba di depan dia ada jurang, padahal saudara tahu di situ ada jurang. Pertanyaan saya, saudara teriakin atau saudara diemin? Atau saudara gak bisa bahasa Indonesia? Hah? Teriakin apa? Gas, gas, gas! Biar cepat mati lu segala, begitu? Hah? Seorang teman yang baik Bapak Ibu, dia akan memberi peringatan ada bahaya di depan Bapak Ibu. Setuju gak? Itu sebabnya Bapak Ibu kita gak boleh cuek satu dengan yang lain. Berikan peringatan dengan kasih Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, menyampaikan kebenaran dengan maksud membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ada orang-orang Bapak Ibu yang mau membangun, tapi masalahnya kadang-kadang kata-katanya kurang tertata dengan baik. Pernah ngelihat gak Bapak Ibu ya? Pernah dengar gak orang-orang seperti itu? Dia mau membangun, tapi kata-katanya nyelekit Bapak Ibu. Ya, jangan jadi orang yang seperti itu Bapak Ibu. Sampaikan kebenaran dengan maksud membangun, bukan menjatuhkan. Yang ketiga Bapak Ibu, bertujuan untuk mengoreksi arah hidup yang salah dan membawa kembali kepada kebenaran. Halo? Nah kita perlu orang-orang lain Bapak Ibu untuk melihat kehidupan kita. Saudara bisa bayangin Bapak Ibu kalau mobil yang saudara pakai itu gak ada kaca spionnya. Gak ada kaca yang di tengah nih, kaca apa namanya? Kalau yang di sini apa? Hah? Oh spion dalam sama spion belakang ya. Ya, saudara bayangin kalau mobil yang kita kendarain gak ada kaca spionnya Bapak Ibu. Kita akan kesulitan Bapak Ibu. Betul gak? Ya, sama juga kehidupan kita Bapak Ibu. Kita perlu orang lain untuk mengkoreksi kehidupan setiap kita.
Gak semua orang itu selalu benar Bapak Ibu. Ada kalanya pendeta juga pernah salah, bisa salah. Betul gak sih? Perlu kita saling berkoreksi satu dengan yang lain. Nasihat yang baik mungkin akan diabaikan. Tetapi itu bukan alasan untuk tidak memberikannya. Waktu saudara memberikan nasihat, mungkin saudara dicuekin. Orang gak dengar nasihat saudara. Tapi jadilah orang-orang yang peduli satu dengan yang lain. Tetap memberikan nasihat. Ya. Bayangkan sebuah perahu dengan banyak pendayung. Jika satu orang melihat air masuk tetapi tidak memberitahu yang lain, maka seluruh perahu bisa tenggelam. Tetapi jika dia memperingatkan dan mereka bekerja sama menanggulanginya, maka perahu itu tetap selamat. Saya berharap kita satu perahu, keluarga besar Rumah Harmoni. Kita saling memberi peringatan satu dengan yang lain. Kalau ada lubang-lubang yang tidak sempurna, kasih tahu Bapak Ibu. Supaya kita bisa menutupnya bersama-sama Bapak Ibu. Supaya kapal kita bisa terus berlayar sampai kepada tujuan. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tolong dikasih tahu. Jangan keluar dari perahu. Nanti ada ikan hiu, mati saudara. Yang keempat Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Katakan sama-sama semakin giat. Firman Tuhan berkata semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling memperhatikan, saling menasehati, meneguhkan iman. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang di akhir zaman. Jangan lakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Tapi kerjakanlah apa yang baik. Yang menurut firman Tuhan harus kita kerjakan. Bahkan Alkitab berkata kita harus semakin giat melakukannya. Sebelum hari Tuhan yang mendekat. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan yang mendekat? Yang pertama, hari Tuhan yang mendekat itu artinya hari kedatangan Tuhan, akhir zaman. Yang kedua, pengertian hari Tuhan yang mendekat adalah hari yang kita jalani semakin sedikit Bapak Ibu. Halo? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, saudara hidup di dunia ini, makin hari saudara bukan makin muda. Setuju gak? Makin hari usia kita makin bertambah. Makin bertambah usia kita, makin banyak penyakitnya. Halo? Kadang-kadang itu penyakit gak kita undang, datang sendiri Bapak Ibu. Dulu saya gak pakai kacamata sama sekali Bapak Ibu. Kan saya lebih hebat dan lebih cakep kalau gak pakai kacamata. Haleluya. Kayaknya ketawa saudara menghina kayaknya ya kan. Tapi waktu masuk umur 40 Bapak Ibu. Tiba-tiba kok saya gak bisa baca Alkitab buku ya. Makin lama saya baca Alkitab buku kok matanya mesti kayak dipejem-pejemin begini ya. Ya makin lama kok makin gak kelihatan, makin burem. Saya kira dulu Bapak Ibu, saya kena sakit. Bapak Ibu tahu ya, orang kalau kena diabetes itu bisa lama-lama matanya makin burem, bisa kan? Saya pikir dulu saya kena, waduh kena diabetes nih gue, makin lama makin burem. Tapi ternyata bukan karena kena gula Bapak Ibu. Kenapa? Semakin bertambahnya usia, ternyata otot mata makin melemah. Perlu kacamata untuk membaca. Nggak diundang, bisa datang sendiri Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau penyakit yang tidak diundang bisa datang dengan sendiri. Berarti saudara makin dekat ketemu sama Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Semakin dekat saudara ketemu sama dengan Tuhan. Masalahnya begini, kita gak tahu kapan jadwalnya. Yang mengerti katakan haleluya. Nah sebelum kita ketemu Tuhan yang kita gak tahu kapan jadwalnya, kapan juntrungannya. Itu sebabnya untuk kita bisa sampai ke sana harus semakin giat melakukan. Halo, kegiatan-kegiatan yang membangun iman kita. Kita harus senantiasa berjumpa dengan komunitas yang bisa membangun iman kita Bapak Ibu. Jangan bertumbuh sendirian Bapak Ibu.
Halo? Komunitas kita memang bukan komunitas yang paling sempurna Bapak Ibu. Halo? Ada kalanya di dalam komunitas kita ada yang nyebelin, ada gak? Wes. Berarti tidak ada dong. Halo? Ada kalanya ada orang-orang yang cuman maunya menerima, tidak mau memberi. Ada Bapak Ibu. Tapi itu semua proses pendewasaan kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Halo? Ada orang yang datang dan pergi. Orang yang datang dan pergi. Itu biasa Bapak Ibu. Itu proses. Halo? Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Dan ketika kita memutuskan untuk kita tidak menjadi lemah. Dan senantiasa melakukannya. Semakin giat mengerjakannya. Luar biasa saudara. Halo? Ya. Klik sekali lagi. Nah ini dia nih Bapak Ibu ya. Harusnya gini Bapak Ibu. Semakin hari kita hidup. Harusnya kita semakin serius menjalani hidup. Semakin kita tua, umur semakin banyak jumlahnya. Harusnya kita gak main-main lagi dalam hidup ini. Betul gak sih? Sama seperti ujian Bapak Ibu. Satu hari ada di bangku kuliah, ada dosen memberikan ujian kepada para murid. Ujiannya 30 soal. Dikasih waktu 30 menit. Hitung mundur pakai jam pasir Bapak Ibu. Wah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Awalnya mereka mengerjakan santai aja Bapak Ibu. Tapi makin menipis waktunya, mereka semakin serius mengerjakannya. Betul gak? Sama juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Semakin banyak usia kita. Semakin sedikit waktu kita di dunia ini. Kita harus semakin serius. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang konsisten Bapak Ibu. Gak gampang ya jadi orang-orang yang konsisten ya. Saya kadang-kadang juga lemah Bapak Ibu. Ya kan, ada kalanya pengen bangun siang Bapak Ibu. Makanya sekarang nih Bapak Ibu ya, tiap hari libur Bapak Ibu. Tanggalan merah daily devotion libur Bapak Ibu. Ya kan, kenapa? Ya pengen nikmatin juga bangun siang. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Jangan cuma kita doang. Itu yang lagi khotbah juga pengen bangun siang dia itu. Halo, betul gak sih? Ada kalanya kita lemah juga loh Bapak Ibu. Iya kan? Aduh. Klik sekali lagi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang konsisten membangun hidupnya akan melihat tangan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Orang yang konsisten membangun imannya akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Orang yang senantiasa punya pengharapan kepada Tuhan akan melihat pintu-pintu yang selama ini tertutup Tuhan bukakan dalam hidupnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, saya berharap setiap kita membutuhkan satu dengan yang lain. Mungkin rumah saudara jauh, kita punya Zoom Bapak Ibu. Kita ada friend Zoom Bapak Ibu. Bahkan kita sudah beli Zoom baru Bapak Ibu. Kita punya sendiri, milik kita sendiri. Haleluya. Makanya hari ini pemberitahuan buat Bapak Ibu. Ya, minggu depan ya Zoom Harmony Prayer kita perbaharui Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan terima broadcast dari saya. Ya, itu link Zoom yang baru Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik aja. Kita akan berdoa bersama-sama, oke? Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu, ayo. Bapak Ibu yang belum punya komunitas, Bapak Ibu yang cuman sendirian, cuman yang datang ke rumah Harmoni, cuman datang dan pergi, ayo mulai bergaul Bapak Ibu, bangun hubungan, bangun komunikasi. Kita perlu orang satu dengan yang lain, yang mengerti katakan amin. Oke? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.